Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang sosialisasi dan wadah-wadah stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh kelompok saya dengan saya sendiri, Sylvia Meputri, NIM 23005100, dan Khairunisa dengan NIM 23005075, Dwi Mutia Herawati 23005056, dan Najwa Jananti Alfi dengan NIM 23005090. Baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial dan sosialisasi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hierarki atau tingkat-tingkat dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor sosial seperti status, kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Sosialisasi stratifikasi sosial adalah proses di mana individu-individu dalam masyarakat belajar dan memahami hierarki sosial yang ada serta peran dan posisi mereka dalam stratifikasi sosial tersebut. Sosialisasi stratifikasi sosial dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam memperkenalkan anak-anak pada stratifikasi sosial melalui pengaruh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, pendidikan. Sistem pendidikan juga berperan dalam sosialisasi stratifikasi sosial. Di sekolah, anak-anak belajar tentang konsep-konsep seperti kelas sosial, perbedaan kekayaan, dan peran sosial. Ketiga, media. Media massa seperti televisi, film, dan internet juga dapat mempengaruhi sosialisasi stratifikasi sosial. Melalui media, individu dapat terpapar pada representasi-representasi sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang peran dan posisi mereka. Sampai di sini materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Dwi. Baiklah, saya Dwi Mutia Herawati dengan NIM 23005056 akan melanjutkan materi dari Khairunisa. 4. Interaksi sosial. Melalui interaksi sosial, individu-individu belajar dan memahami stratifikasi sosial secara langsung. Mereka dapat melihat bagaimana orang lain dihargai atau dianggap lebih tinggi berdasarkan status, kekayaan, atau kekuasaan. Interaksi sosial juga menjadi cara untuk memperoleh pengalaman dan informasi tentang peran sosial yang sesuai dengan posisi dalam stratifikasi sosial. Wadah stratifikasi sosial. 1. Kasta merupakan sistem stratifikasi sosial yang ditentukan berdasarkan keturunan atau kelahiran. Keturunan atau kelahiran. Pada sistem kasta, individu ditempatkan dalam kasta-kasta tertentu dan memiliki keterbatasan dalam mobilitas sosial. 2. Kelas sosial merupakan sistem yang membagi masyarakat berdasarkan tingkat penghasilan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Pada sistem kelas sosial, individu dapat bergerak naik atau turun dalam hierarki sosial melalui usaha dan prestasi mereka. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sylvia. Selanjutnya, 3. Kelompok etnis merupakan sistem yang membagi masyarakat berdasarkan asal-usul etnis atau budaya. Pada sistem kelompok etnis, individu ditempatkan dalam kelompok-kelompok tertentu dan mungkin mengalami kesulitan dan integrasi sosial dengan kelompok lain. Sosialisasi dan wadah-wadah mobilitas sosial. Sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian individu dalam masyarakat. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk mengajarkan norma, nilai, dan cara-cara berperilaku yang diterima oleh masyarakat. Adapun wadah-wadah mobilitas sosial adalah institusi atau mekanisme yang memungkinkan individu untuk naik atau turun secara sosial dalam hierarki sosial. Beberapa wadah mobilitas sosial yang umum meliputi: 1. Pendidikan. Memulai pendidikan, individu dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi yang dapat membantu mereka mencapai posisi sosial yang lebih tinggi.
Kedua yaitu kesepakatan kerja. Kesepakatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau naik jabatan di tempat kerja dapat menjadi wadah mobilitas sosial. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Saya Najwa Jenanti Alfi dengan NIM 23005090 akan melanjutkan materi penjelasan PP. 3. Kewirausahaan. Dengan menjadi pengusaha sukses, individu dapat menciptakan mobilitas yang signifikan untuk diri mereka sendiri dan orang lain dalam membentuk lapangan pekerjaan baru atau penghasilan yang lebih tinggi. 4. Keterampilan dan prestasi individu. Kemampuan dan prestasi individu dalam bidang tertentu seperti olahraga, seni, atau profesi lainnya dapat menjadi wadah mobilitas sosial. 5. Pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang pesat dapat membuka peluang baru bagi individu untuk meningkatkan status sosial mereka melalui lapangan pekerjaan baru atau kenaikan upah. 6. Akses ke sumber daya. Akses individu ke sumber daya seperti modal, koneksi, atau informasi yang dapat mempengaruhi mobilitas sosial. 7. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang signifikan seperti perubahan nilai-nilai atau struktur sosial dapat membuka wadah baru untuk mobilitas sosial. Baiklah, itu materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.